Alhamdulillah alladzi akramal muttaqin bi jannatin wa hurin 'ain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beraktivitas menjalani hubungan kita kepada sesama manusia dalam bermuamalah. Tentunya ini merupakan satu anugerah dan satu kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat tersebut dengan mengaplikasikannya dalam bentuk ketaatan, meningkatkan kualitas iman, dan semoga insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan alam, seorang nabi dan manusia pilihan, Rasul akhir zaman, teladan bagi setiap insan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi dan rasul yang merupakan bagi kita semua umatnya kecintaan kita, dan ini merupakan satu anugerah di mana kita sebagai umatnya mempunyai nabi pilihan Allah yang diturunkan dan diutus oleh Allah untuk membawa kita kepada keselamatan, mengeluarkan kita dari kezaliman. Semoga kita tetap menjadi umatnya yang selalu istiqamah dalam menghidupkan nilai-nilai sunnah dan ajaran agama yang dibawanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kepada diri sendiri dan seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan. Iman dalam arti yang sesungguhnya, takwa pun demikian dalam arti yang sebenarnya.
Iman bukan sekedar kita ucap, tapi kita benarkan dalam hati. Bukan sekedar kita benarkan, tetapi kita buktikan dengan amal perbuatan. Takwa yang sebenarnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan kita berupaya meninggalkan semua larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban yang Allah sudah tetapkan bagi kita orang-orang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwa Allah tegaskan, ai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, di mana salah satu tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, Allah mengawali kalimat ini. Artinya bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, yang hanya akan mampu melaksanakan puasa dengan benar serta penuh ketakwaan. Di mana salah satu tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. La'alla kalau menurut ilmu bahasa Arab ay bimakna littaraji. Artinya adalah sebuah harapan. Karena berharapnya kepada Allah maka menjadi sebuah kepastian. Artinya bahwa orang yang berpuasa dengan keimanan yang benar, bukan sekedar mindain jadwal makan, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mampu menjaga nilai pahala puasa dari yang membatalkannya, maka dipastikan orang tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan takwa ini asal kata dari waqa yati wiqayah. Artinya adalah memelihara. Berarti orang yang takwa itu adalah orang yang selalu memelihara dan menjaga dirinya dari sentuhan api neraka dan berupaya melaksanakan perintah Allah, berupaya meninggalkan semua larangan Allah. Termasuk takwa adalah merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Karena itulah dengan puasa yang sebenarnya maka dipastikan kita dapat meraih derajat ketakwaan. Karena Allah tidak memandang status sosial seseorang, berapapun harta yang dimilikinya, berapapun tinggi pangkat jabatan yang disandangnya, betapapun rumahnya megah, mobilnya mewah, tanahnya luas, Allah tidak memandang hal yang demikian. Tetapi yang dipandang Allah kepada seseorang adalah nilai-nilai ketakwaan. Dan sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah berbagai macam keistimewaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa salah satu keistimewaan yang Allah berikan di dunia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari segala macam kesulitan dan diberikan rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Kemudian di samping itu, orang yang bertakwa diberikan keistimewaan oleh Allah, di mana Allah dan malaikatnya cinta, dan Allah menjaganya dari serangan-serangan musuhnya. Dan bagi orang yang takwa di akhirat pun diberikan keistimewaan.
di antara keistimewaan yang Allah berikan di akhirat, maka menjadi syarat terkabulnya amal. Kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai pewaris surga, dan kalaupun nanti dimasukkan ke dalam surga, tentu kita masuk ke dalam golongan surga, yaitu berada di VIP. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang merupakan ibadah sirriyah. Nilai pahalanya tidak bisa kita ketahui. Tetapi dalam sebuah hadits qudsi Allah berkata, "As-saumu li wa ana ajzibi." Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Sedekah itu ada hitungannya. Bagi orang yang sedekah dengan fakir miskin sekian, dengan anak yatim sekian, dengan orang tua sekian, dengan orang yang cacat sekian. Begitupun ibadah solat bisa dilihat orang, ibadah haji dan umroh bisa dilihat orang, sedekah bisa dilihat orang. Maka satu-satunya ibadah yang tidak bisa dijangkiti penyakit riya cuma ibadah yang bernama puasa. Kalau ibadah yang lain bisa dijangkiti penyakit riya. Maka dari puasa inilah akan membentuk pribadi dan insan yang bertakwa kepada Allah. Karena memang puasa banyak mengandung hikmah dan tujuan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia dalam kehidupan ini. Menurut penelitian dan berbagai kajian, bahwa puasa itu punya peranan penting bagi kehidupan manusia. Di mana puasa itu punya beberapa hikmah, baik dari segi spiritual, baik dari segi ekonomi sosial, baik dari segi kesehatan. Kalau kita lihat dari segi spiritual, adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang puasa itu banyak meninggalkan berbagai kesenangan duniawi, dari mulai makan, minum, dan hubungan suami istri, dan pada puncaknya kita akan mampu meraih derajat ketakwaan. Orang yang takwa akan selalu terlindungi dirinya dari perbuatan tercela. Hatinya selalu diliputi rasa takut kepada Allah, lebih suka menahan kesusahan daripada mencari hiburan, rela perutnya lapar dan dahaga. Maka orang-orang yang bertakwa sungguh istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya dengan puasa maka akan menyehatkan tubuh kita. Itulah salah satu manfaat puasa dari segi kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batin. Bahkan kesehatan itu menurut standar Badan Kesehatan Dunia bukan cuma fisik, tapi sehat psikis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Dengan puasa kita dapat merasakan bagaimana pedihnya orang-orang yang merasakan kelaparan dan kesulitan. Maka akan lahirnya pribadi-pribadi yang punya kepekaan yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Di samping itu, puasa ini merupakan menjadi salah satu ibadah yang insya Allah apabila dilaksanakan dengan benar, maka akan mendatangkan berbagai keistimewaan bagi siapapun yang melaksanakannya. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung dan mulia. Di mana keagungan Ramadan ini ditandai dengan 3 hal. Pertama, terpilih oleh Allah menjadi salah satu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isi kebenarannya adalah mutlak dari Allah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebuah kitab suci yang patut kita jadikan pedoman dan tuntunan. Yang mana Al-Quran mengajarkan kita manusia pertama dalam soal akidah. Membebaskan manusia dari kemusyrikan. Menyelamatkan manusia dari kebergantungan kepada berhala. Karena itu Al-Quran kita jadikan imam dan kita adalah sebagai makmumnya. Apa yang diperintah Al-Quran
Kalau itu halal, maka katakan halal. Kalau itu haram, maka tinggalkanlah yang haram. Oleh karena itu, Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal abadi, yang tidak akan bisa dapat digantikan oleh kitab-kitab lain manapun. Seandainya bangsa jin dan manusia ditantang untuk membuat satu kitab semacam Al-Quran, maka tidak mungkin ada bangsa jin dan manusia sehebat apapun yang mampu membuat kitab semacam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa dan Al-Quran nanti keduanya akan menjadi syafaat. Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Di mana kata Rasulullah, puasa dan Quran itu kedua-duanya menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Fa yaqulu siyam, ya Rabb mana'tuhu ta'ama wasyahwata fasyafi'ni fihi. Kata puasa berkata, ya Rabb, dulu aku mencegah dirinya dari makan dan syahwatnya, maka berilah dia syafaat karena aku. Fayaqulul Quran, ya Rabb mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran, ya Allah, aku mencegah dirinya dari tidur malam, dia membaca aku, maka berilah syafaat karena aku. Maka puasa yang kita lakukan, Quran yang kita baca dan kita amalkan, ini dua-duanya menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat. Alhamdulillah, summal alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka yang terpenting bagi kita adalah umat Islam, mari sama-sama kita yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung hikmah yang baik, dan sesuatu yang dilarang Allah pasti itu banyak mengandung mudarat untuk kita. Maka salat yang diperintah Allah dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ibadah zakat yang diperintah oleh Allah dapat membersihkan hati dan memperkembangbiakan harta kita. Ibadah haji yang diperintah oleh Allah, salah satu hikmahnya agar kita dapat bisa mengambil manfaat dan menyebut nama Allah ketika mengorbankan hewan korban yang kita korbankan. Termasuk puasa itu dapat menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa pernah bicara kepada Allah, ya Rabb, aku sudah melaksanakan semua ibadah yang engkau perintahkan, maka dari ibadah aku yang mana yang paling kau sukai? Allah menjawab, ya Musa, salatmu ya Musa, tetapi salatmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan salat kau bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Zikirmu ya Musa, tetapi zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan berzikir maka kau akan mendapatkan ketenangan batin. Lalu kata Allah, puasamu ya Musa, dengan puasa maka kau dapat mengendalikan hawa nafsu, dan puasamu hanya untuk dirimu sendiri. Lalu ibadah mana yang paling kau suka dari ibadah aku ya Rabb? Allah menjawab, zakat, sedekah dan infak. Itu ibadah yang paling dicintai dan disukai oleh Allah. Jangan kita merasa bangga dengan berbagai ibadah spiritual yang kita lakukan. Ketika kita bersedekah, menolong orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, kita bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, maka pada saat itu Allah berada di sisi orang tersebut. Maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah zakat, sedekah dan infak. Maka jangan kita lupakan, Ramadan begitu mulia, di mana pahala sedekah kita dan ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat salat sunnah kita dibalas Allah 700 kali lipat. Begitupun kita yang sedekah, maka pahala sedekah kita begitu luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Apa manfaat dan keuntungan daripada sedekah? Nanti ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, maka serentak ketika manusia itu dicabut ruhnya berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Orang tersebut minta ditangguhkan umurnya kepada Allah agar supaya bisa melakukan banyak sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh.
itulah yang akan kita rasakan nanti. Maka jangan sampai kita menyesal. Banyak-banyaklah bersedekah, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, di mana salah satu manfaat daripada sedekah yang lain adalah Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dengan sedekah maka Allah jauhkan kita dari bala, dari musibah, dari bencana, dari wabah apapun namanya, sebanyak 70 macam bala, penyakit, wabah, musibah dan bencana. Maka kita harus yakin apa yang dinyatakan Rasulullah, kita kudu imani dan kita percaya. Jadi dengan sedekah cukup ini menjadi ikhtiar kita agar kita selamat dari wabah, dari penyakit, dari musibah apapun. Jangan kita terlalu fanatik dengan wabah yang bernama corona. Jangan kita dibodoh-bodohkan oleh komunis yang mana ini adalah merupakan sebuah rekayasa. Maka karena itu, dengan keyakinan kita beriman kepada Rasulullah, sedekah itu akan mampu membebaskan kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, musibah, sebanyak 70 macam bala dan musibah. Lebih-lebih sedekah nanti pada saat kita masuk ke liang kubur, maka sedekah itu akan menjadi penyejuk kita di alam kubur. Karena begitu panasnya di dalam kubur, sedekah itulah yang akan dapat menyejukkan kita. Dengan sedekah Allah lipat gandakan harta kita. Dengan sedekah maka tidak akan pernah berkurang harta kita. Tidak ada orang banyak sedekah hidup jadi miskin, yang ada orang banyak yang bersedekah dari miskin Allah jadikan dia kaya. Maka salah satu ciri daripada orang-orang yang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa punya ciri. Apa ciri dan karakternya orang bertakwa? Selalu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaid, mampu menahan amarah. Sekalipun kita disakiti orang, kita mampu membalasnya, maka tidak pernah kita untuk mau membalasnya. Itu ciri orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, berjiwa pemaaf. Andaikan ada orang berbuat salah, dia belum minta maaf, tapi dada kita sudah lapang memberikan maaf kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan pada akhirnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan kita merasa bangga dengan menjadi orang yang terbaik, tapi marilah sama-sama kita menjadi orang yang selalu banyak berbuat baik. Itulah sesempurnanya manusia, yaitu orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan khutbah ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita menjaga nilai puasa kita agar keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dan kesucian hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in wa alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر